Saat berbelanja bulanan, Natalia tidak menyangka akan bertemu dengan ibu tirinya. Awalnya dia biasa saja, tapi ibu tirinya malah datang menemuinya. "Apa kabar kamu?" katanya dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Natalia hanya bisa tersenyum gugup saja. "Natalia baik, Bu. Gimana kabar Bapak dan Ibu?" kata Natalia. Sebenarnya dia malas berurusan dengan ibu tirinya, karena selama ini ibu tirinya hanya menyiksa dirinya. Kayaknya seperti sinetron. Natalia dijadikan babu di rumah, sementara ibu tiri dan adiknya adalah majikan yang wajib harus dipenuhi segala perintahnya. Dia juga tidak segan-segan memukul Natalia jika secara tidak sengaja melakukan kesalahan sedikit saja. "Ibu dan bapakmu tidak dalam keadaan baik. Untuk makan saja sulit," katanya sedih. Natalia yang memang lembut langsung kasihan dan mengambil uang dari dompetnya. Dia menyerahkan uang merah 5 lembar pada ibunya, karena hanya itu uang tunai yang ada di dalam dompetnya. Ibunya menerima uang itu lalu menghitung dan langsung tersenyum sinis. "Hanya ini saja. Kamu itu tinggal sama orang kaya, tapi pelitnya minta ampun. Mana, keluarkan lagi uang yang ada di dompetmu. Ini mana cukup," katanya membentak Natalia. "Maaf Bu, hanya itu uang yang ada di dompet dia. Anak tidak tahu diuntung kamu. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mampus tahu. Gak tahu diuntung. Anak sialan." Ibu Natalia terus memakinya dengan keras, sehingga banyak orang yang melihat mereka. Wajah Natalia memerah karena malu, sedangkan ibunya tersenyum sombong. "Kalau bukan karena jual diri, kamu gak bakal hidup enak. Dasar anak pelacur," katanya tidak kalah puas memaki anak tirinya. Natalia menggigit bibirnya kencang sehingga berdarah, mencoba merasakan rasa sakit hatinya. Mana lagi uangnya?" Semakin keterlaluan tingkah ibu tiri Natalia. Wanita itu menarik tas Natalia untuk mengambil dompetnya, karena tas itu hadiah dari Rianti. Natalia langsung melepas tangan ibu tirinya dari tasnya, sehingga ibu tirinya marah dan langsung menjambak rambut Natalia kuat. "Sialan, anak gak tahu diuntung," katanya menjambak rambut Natalia seperti orang kesetanan. Natalia mulai melepaskan rambutnya dari cengkraman tangan ibu tirinya. Saat itulah Rianti yang baru dari kamar mandi melihat menantunya sedang dijambak. Dia langsung meremas dan menarik tangan ibu tiri Natalia dengan kuat. "Sakit jalan," kata ibu tiri Natalia. Rianti tidak peduli dan langsung menampar pipi ibu tiri Natalia dengan kuat. Dia juga tidak segan-segan menjambak rambut ibu tiri Natalia dengan keras, sehingga ibu sambung Natalia meringis kesakitan. Plak! Rianti menampar sekali lagi pipi ibu tiri Natalia, sehingga pipi itu langsung membiru. "Berani sekali kamu menyakiti anakku. Dasar tidak tahu diri," kata Rianti dengan marah. Natalia yang baru sekali ini melihat Rianti marah terlihat sangat mengerikan. Ternyata Nathan mewarisi sifat Rianti saat marah. "Sakit, ampun, X." Ibu tiri Natalia menangis kesakitan, sementara orang-orang hanya melihat dan tidak berani melerai mereka. Sebagian hanya merekam dan berbisik-bisik. "Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti anakku," kata Rianti menggebu-gebu. Dia sungguh tidak rela Natalia disakiti siapapun termasuk ibu tirinya.
selama ini kamu menjadi ibu tiri yang jahat untuk Natalia, menyiksa menantuku secara tidak manusiawi. Rianti mengeluarkan semua kemarahan dan menjambak rambut ibu tiri Natalia, hingga beberapa helai rontok. "Ma, udah ma, ayo kita pulang saja," kata Natalia melerai Rianti. Rianti melepaskan rambut ibu tiri Natalia, lalu memeluk menantunya. Sebenarnya dia belum rela untuk melepaskan ibu tiri Natalia, tapi dia tidak ingin menambah keributan, sehingga dia langsung pergi meninggalkan ibu tiri Natalia. Mereka langsung menuju kasir untuk membayar belanja bulanan. Karena orang-orang melihat mereka, akhirnya Rianti menelepon orang suruhannya untuk mengantri di kasir. Dia dan Natalia langsung pulang. Di mobil, Rianti memeriksa bibir Natalia yang terluka. "Harusnya mama patahkan saja tulang wanita itu," kata Rianti marah. Dia benar-benar tidak rela Natalia disakiti. "Maafin mama ya nak, kalau saja mama gak lama di kamar mandi, hal ini gak bakal terjadi," kata Rianti penuh sesal. "Ini bukan salah mama kok, mama jangan minta maaf. Natalia yang harus berterima kasih ke mama, karena mama membela Natalia." Natalia kemudian menangis. Entah kenapa dia tidak bisa menahan air matanya. Dia benar-benar menjadi cengeng hari ini. Biasanya dia bisa menyembunyikan perasaannya. "Jangan menangis sayang, mama jadi ikutan sedih," kata Rianti penuh sayang. Dia mengelus-elus rambut Natalia dan memeluk menantunya. "Anak mama yang malang," kata Rianti lagi. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan Natalia selama ini. Hidupnya pasti seperti di neraka. Tidak ada yang peduli dan sayang padanya. Selama ini, Natalia juga pasti merindukan kasih sayang keluarga. Walaupun wanita itu terus terlihat tegar dan ceria, namun hatinya pasti hancur berkeping-keping, berjuang sendirian dengan penuh tekanan. Sungguh, Natalia yang malang. "Mama akan selalu melindungi kamu, nak," kata Rianti tulus. Natalia hanya bisa menangis dalam pelukan Rianti. Dia selama ini berusaha tidak memperlihatkan penderitaannya. Dia selalu tersenyum dan tertawa. Walaupun tubuhnya sakit dan lelah, dia selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Dalam hatinya, dia juga ingin dimanja dan dirangkul. Semua itu hanya tersimpan dalam lubuk hatinya. Saat dia menjadi istri Nathan, dan semua keluarga laki-laki menerima. Natalia sangat bahagia dan takut sekaligus, karena pernikahannya hanya kesepakatan belaka. Dia takut kehilangan Nathan dan keluarganya. "Terima kasih Ma, atas semua kasih sayang Mama," kata Natalia sambil terisak. Rianti memeluk Natalia sepanjang perjalanan dan berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk Natalia. "Anakmu itu kurang ajar, Mas," kata ibu tiri Natalia marah pada ayah Natalia. Dia benar-benar marah karena sudah dipermalukan di depan umum. Kalau saja tidak ada Rianti, dia pasti sudah mencabut semua rambut yang ada di kepala Natalia. Berani sekali anak sialan itu tidak mematuhi perintahnya. Anak tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena dirinya, Natalia pasti sudah lama mati. Dasar anak tidak tahu diri. Aku gak mau tahu. Kita harus membuat perhitungan untuk anak itu. Lihat saja, aku akan membuatnya menderita, katanya menggebu-gebu. Sebenarnya ayah Natalia tidak ingin lagi berurusan dengan Natalia. Namun, karena mendengar kekurang ajaran Natalia dari istrinya, hatinya terbakar amarah.
merasa Natalia yang sangat berhutang padanya, sehingga tidak seharusnya dia seperti itu. Tenang, Ma. Nanti kita balas semuanya. Anak kurang ajar itu akan berlutut memohon maaf padamu, kata ayah Natalia dengan yakin. Dia seakan lupa pada kesepakatannya dengan keluarga Nathan. Sekarang, di dalam otaknya penuh dengan rencana jahat untuk membuat Natalia menderita. Dua orang jahat yang memang sangat cocok, tidak pernah sadar diri akan kesalahannya, selalu merasa paling benar. Lihat saja anak itu, pasti menyesal, kata ayah dengan yakin. Dia lupa kalau Natalia adalah anak kandungnya. Memang benar kata orang, kalau kasih sayang ayah itu sangatlah tipis, tidak seperti kasih sayang ibu. Saat bangun tidur, Natalia merasa mulutnya pahit. Dia segera mandi dan gosok gigi. Natalia juga buru-buru ke dapur dan minum banyak air putih. Tapi tetap saja mulutnya masih terasa pahit. Dia tidak paham sama sekali kenapa bisa seperti ini. Lo minum udah kayak naga aja, kata Dava yang tiba-tiba muncul dan mengagetkan Natalia. Untung saja Natalia tidak melempar gelas ke wajah Dava karena kaget. Lo ngagetin gue aja. Sorry, habisnya lo minum kayak gitu amat. Kayak gak minum setahun aja. Gak tahu kenapa mulut gue terasa pahit. Padahal gue gak makan yang aneh-aneh. Makan permen aja deh. Di samping kulkas ada permen susu. Dava menunjuk rak di samping kulkas. Sebenarnya permen itu punya dia. Tapi karena dia baik hati dan tidak sombong, Dava rela berbagi pada keluarganya. Loh, kok diambil semua? Kata Dava. Gak tahu, lihat permennya jadi kepingin aja. Kayaknya ada yang aneh sama lo. Cepat ke dokter deh, kata Dava. Dia curiga Natalia hamil, karena akhir-akhir ini tingkahnya aneh sekali. Suka tidak enak badan juga. Sebenarnya dia ingin bertanya secara terang-terangan, tapi saat ingat betapa kecewanya dua pasangan saat tidak menemukan dua garis merah, Dava mengurungkan niatnya. Dava itu jauh lebih perasa dari Nathan. Dia tidak suka membuat orang lain sedih. Berbeda dengan Nathan yang selalu terang-terangan. Sebenarnya gak aneh sih, tapi gue merasa kayak ada yang lain aja di badan gue. Kayak ketempelan gitu, kata Natalia dengan polosnya. Dava langsung menyemburkan minuman yang belum sempat sampai di tenggorokannya. Masa calon baby gembul gue dikira makhluk halus, kata Dava dalam hati. Tenang nak, Daddy bakal menyadarkan orang tuamu kehadiranmu, kata Dava lagi dalam hati. Ya udah, lo ambil aja semuanya. Tapi lo harus periksa ke dokter, biar gak aneh, kata Dava sambil cekikikan. Senang rasanya sebentar lagi akan menggendong bayi. Nanti gue bilang ke Nathan deh, sekalian gue mau minta vitamin, kata Natalia pada akhirnya. Dia juga merasa yang makin aneh akhir-akhir ini. Benar kata Dava, dia harus ke dokter, daripada nanti tambah sakit dan merepotkan semua orang di rumah ini. Nat, kok gue merasa aneh ya akhir-akhir ini? Kayak gak kayak biasanya, kata Natalia begitu sampai ke kamarnya dan Nathan. Dia juga langsung membuka beberapa permen susu, memasukkan permen itu sekaligus ke dalam mulutnya. Nathan menatap Natalia sambil menggeleng. Kelakuan Natalia memang akhir-akhir ini sangat aneh. Dia suka memakan sesuatu hal yang tidak disukai sebelumnya. Dia juga merasa kepanasan, padahal AC kamar mereka menyala. Entah mengapa Natalia sering merasa kalau suhu di kamar mereka sering kali meningkat,
Padahal Nathan tidak merasakan perubahan suhu sama sekali. Gue merasa kayak ketempelan, Nat. Kayak ada makhluk aneh yang mengganggu badan gue, kata Natalia dengan serius. Yang bener aja, Ay. Jangan aneh-aneh deh. Mending ntar sore kita ke dokter aja, biar lebih jelas apa yang terjadi sama lo. Gak menerka-nerka kayak gini. Perut gue juga kayak lebih gendut, Nat. Kayaknya tuh perasaan lo aja. Gak ada perubahan sih sebenarnya, kata Nathan memperhatikan perut Natalia. Sepertinya memang tidak ada perubahan. Perut Natalia masih saja rata seperti sebelumnya. Hanya saja Natalia suka makan aneh akhir ini. Nathan jadi berpikir, apakah Natalia hamil? Karena biasanya orang hamil akan bertingkah aneh. Dia juga curiga kalau istrinya sedang mengandung buah cinta mereka. Kayaknya lo gak ketempelan deh, tapi hamil, kata Nathan dengan ragu. Sebenarnya dia ingin menyuruh Natalia memeriksa saja menggunakan tes pack, namun dia sangat ingat kejadian yang lalu. Natalia terlihat sangat sedih saat mengetahui tidak ada garis 2 di tes pack-nya. Dia tidak ingin Natalia menjadi sedih lagi, tapi dia juga sangat penasaran. Akhirnya dengan berat hati Nathan mengutarakan niatnya. Hai, coba deh kita beli tes pack dan coba dulu. Siapa tahu kali ini rezeki kita, kata Nathan pelan. Ya sudah, ayo kita beli tes pack, kata Natalia setuju. Hanya saja dia tidak yakin kalau dia sedang mengandung, karena dia tidak ada muntah dan mual sama sekali. Dia hanya merasa sering haus dan perutnya kram. Satu lagi, dia sering merasa kepanasan. Tapi masa iya dia hamil? Natalia sama sekali tidak pernah kepikiran opsi ini. Dalam otaknya dia hanya ketempelan makhluk halus saja. Setelah mereka sampai di apotek, Natalia langsung meminta beberapa tes pack kepada apoteker. Dia ingin memastikan apakah dirinya hamil. Tapi kali ini dia akan lebih ikhlas dari sebelumnya. Kalau seandainya dia tidak hamil, dia tidak akan menangis lagi. Dia akan ikhlas pada keputusan Tuhan. Gue cek bentar dulu deh, kata Natalia saat sudah kembali ke rumah. Dia langsung menuju kamar mandi, membuka satu bungkus tes pack dan mencobanya. Dia sebenarnya ragu kalau dia hamil. Namun saat melihat garis samar, Natalia langsung tersenyum bahagia. Air matanya juga langsung menetes. Hari ini bukan karena kecewa, tapi karena senang. Natalia keluar dari kamar mandi dengan mata berkaca-kaca. Nathan langsung menghampiri istrinya dan memeluknya. Dia pikir Natalia sedang sedih sekarang. Nat, selamat, lo bakal jadi seorang ayah, kata Natalia pelan, sambil menunjukkan tes pack yang ada di tangannya. Tangannya gemetar saat menyerahkan tes pack itu pada Nathan. Nathan juga menerimanya dengan tidak percaya. Ada 2 garis merah yang samar di sana. Dia mengucap matanya beberapa kali untuk memastikan kalau garis itu bukan hayalan saja. Nathan langsung berteriak heboh dan mencium Natalia beberapa kali. Gua bakal jadi ayah, katanya senang. Nathan seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesukaannya. Dia juga langsung melompat ke atas tempat tidur. Melompat beberapa kali sehingga spray itu menjadi kusut. Thanks, Ay. Gue bahagia banget, katanya sambil meletakkan badannya di atas spray yang berantakan. Nathan tertawa lalu kemudian menangis. Tidak disangka bahwa dia akan mendapatkan anugerah sebesar ini. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Dia akan memiliki buah cinta bersama Natalia, wanita yang sangat dicintainya.
Natalia juga langsung ikut berbaring di samping Nathan. Dia meletakkan kepalanya pada dada Nathan, mengelus perutnya dengan lembut beberapa kali. Udah jadi merasa bersalah karena menyebut anaknya sebagai makhluk halus. Untung saja dia langsung mengecek kehamilannya. Kalau tidak, pasti berpikir kalau dia sedang ketempelan. Maafin mama ya nak, mamanya nyebut kamu makhluk halus tadi, kata Natalia dengan rasa bersalah. Nanti sore kita langsung ke dokter aja, mau USG biar memastikan, kata Nathan menatap Natalia dengan haru. Mereka juga ingin tahu perkembangan anak mereka. Mereka berharap anak mereka sehat di dalam sana. Nathan mengelus perut Natalia dengan lembut. Rasanya seperti mimpi. Sebentar lagi dia akan mendapatkan buah hati. Sehat-sehat di sana ya nak. Jangan bikin mama repot juga, kata Nathan dengan senang. Dalam hati dia juga berdoa, semoga anaknya mirip dirinya, bukan saudara kembarnya yang rusuh itu. Tapi seandainya pun anaknya akan mirip Dava, Nathan tidak masalah selama anaknya sehat. Bersambung.